Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa sekalian. Pada kali ini kita akan mempelajari pengembangan obat baru. Kita mulai dari uji praklinik. Proses penemuan obat baru merupakan sebuah rangkaian langkah yang sangat panjang dan berliku, serta melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar, penelitian dan pengembangan suatu obat dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut. Yang pertama, sintesis dan screening molekul. Kemudian yang kedua, studi pada hewan percobaan, seperti yang sudah kita lakukan di laboratorium. Kemudian yang ketiga, studi pada manusia yang sehat. Jadi ini mulai pada uji klinis. Untuk yang nomor 2, ini uji praklinis. Kemudian uji yang berikutnya, tahap berikutnya adalah studi pada manusia yang sakit. Kemudian tahap berikutnya, tahap kelima, studi pada manusia yang sakit dengan populasi yang diperbesar. Kemudian studi lanjutan pada post-marketing surveillance. Nah, kalau digambarkan jalannya seperti ini ya. Jadi dari mulainya adanya ide, kemudian tahap yang pertama adalah penemuan dan perkembangan obat baru. Kemudian tahap berikutnya pengujian praklinik. Tahap ketiga, pengujian klinik dengan jumlah pasien yang terbatas. Tahap 4, pengujian klinik dengan jumlah pasien yang diperbanyak. Kemudian tahap 5, harus melewati persetujuan FDA. Kemudian obat masuk di pasar. Baru kemudian tahap terakhir, tahap ke-6, monitoring keamanan obat di pasaran. Kalau kita lihat, jadi dari banyak banget suatu komponen zat aktif. Di sini tergambarkan ya, dari mulai uji preklinik sampai dengan uji klinik, ya mungkin butuh waktu 16 tahun untuk menghasilkan satu obat baru. Jadi tahun ke-0 sampai dengan tahun ke-4 bisa sampai 2-10 tahun bahkan. Ini suatu zat melewati uji preklinik. Jadi uji laboratorium dengan menggunakan dengan menggunakan hewan uji. Kemudian kalau sudah diketahui dengan baik hasil uji farmakologinya, jadi efeknya baik, kemudian dilihat dari keamanannya pada hewan uji juga bagus, maka kita lanjut ke uji klinik. Nah, uji klinik itu ada beberapa fase, jadi dari fase 1 pada manusia yang sehat, kemudian fase 2 pada manusia yang sakit, kemudian fase 3 pada manusia sakit dengan jumlah yang diperbanyak. Nah, baru kemudian didaftarkan ke FDA untuk mendapatkan approval dari FDA. Baru kemudian obat dipasarkan dan tahap terakhir dari penemuan suatu obat adalah additional post-marketing testing. Kalau misalnya kita bayangkan ya, atau digambarkan gitu, dari 5.000 sampai dengan 10.000 zat yang di screening, yang lolos preklinik mungkin ya sekitar 250-an. Kemudian, nah dari 250 yang lolos di uji preklinik, mungkin hanya 5 yang lolos uji klinik. Dan mungkin hanya 1 yang disetujui oleh FDA dari berbagai pertimbangan ya, dari pertimbangan farmakologis dan pertimbangan keamanannya. Kemudian selain itu ada banyak pertimbangan, misalnya ekonomi dan lain-lain. Nah, ini sama ya. Kita ke uji praklinik. Jadi uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat. Nah, dari uji ini akan diperoleh informasi tentang efikasi atau efek farmakologi, kemudian profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat. Kemudian untuk awal mulanya pada uji praklinik ini adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi. Selanjutnya dipandang perlu untuk menguji ke hewan utuh. Jadi dilakukan pada sel terisolasi dulu atau organ terisolasi. Kemudian jika dipandang perlu maka diuji ke hewan utuh.
Nah, ada beberapa hewan yang sangat berjasa pada uji farmakologi ini sampai dengan uji toksitasnya ya. Ada mencit, tikus, kelinci, marmut, hamster, anjing, atau beberapa hewan uji yang lainnya dengan menggunakan primata misalnya. Nah, karena hanya menggunakan uh, karena hanya menggunakan hewan utuh, dapat diketahui apakah obat menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan atau tidak. Jadi, kalau misalnya dilakukan in vitro saja itu memang belum cukup, karena kita tidak bisa mengetahui gambaran secara utuh bagaimana obat itu bekerja, kemudian bagaimana obat itu menimbulkan efek toksik atau tidak. Kita ke uji farmakodinamik dan farmakokinetik. Sifat farmakokinetik pada obat meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat. Semua hasil pengamatan pada hewan tersebut menentukan apakah obat tersebut dapat diteruskan dengan uji pada manusia atau tidak. Di sini butuh kolaborasi berbagai bidang di ilmu farmasi dalam membuat formula obat untuk menghasilkan bentuk-bentuk obat yang akan diuji pada manusia. Untuk mengurangi penggunaan hewan, telah dikembangkan berbagai uji seperti in vitro gitu ya, untuk menentukan khasiat obat. Contohnya uji pada enzim, uji anti kanker menggunakan sel lain, uji antimikroba dengan pembenihan mikroba, uji antioksidan, uji antiinflamasi, dan lain-lain untuk menghentikan uji khasiat pada hewan uji. Tetapi belum semua uji dapat dilakukan secara in vitro. Uji toksisitas dibagi menjadi dua, uji toksisitas umum dan uji toksisitas khusus. Toksisitas umum dibedakan atas waktu. Yang pertama akut, kemudian yang kedua subkronis, dan yang ketiga kronis. Kemudian untuk uji toksisitas khusus, kita lihat kerusakan genetik misalnya, apakah obat dapat merusak atau menimbulkan kerusakan genetis. Kita bisa menamakan toksisitas mutagenitas gitu ya. Kemudian untuk yang kedua, uji toksisitas khusus pertumbuhan tumor atau uji karsinogenitas. Kemudian yang ketiga, uji teratogenitas, kejadian cacat pada waktu lahir. Untuk uji toksisitas sendiri sampai saat ini masih tetap dilakukan pada hewan uji. Jadi belum ada metode lain yang menjamin hasil yang dapat menggambarkan toksisitas pada manusia. Uji pada hewan percobaan ini juga dirancang dengan perhatian khusus pada kemungkinan penggunaan obat lebih lanjut pada manusia atau uji klinis. Jadi oleh karenanya pada uji praklinis dirancang dengan pertimbangan keamanan pemberian obat itu menurut dugaan pada manusia, kelompok umur, dan kondisi fisik manusia yang dituju dengan pertimbangan khusus untuk anak-anak, wanita hamil, atau orang lanjut usia, kemudian efek obat menurut dugaan pada manusia. Setelah melewati uji praklinis, maka molekul atau senyawa baru disebut IND, Investigational New Drug, atau obat baru dalam penelitian. Jika calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan, maka selanjutnya dilakukan uji pada manusia atau yang biasa disebut uji klinik. Kita ke uji toksisitas. Uji toksisitas in vitro. Uji toksisitas in vitro adalah suatu uji yang digunakan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu bahan yang diuji menggunakan media biakan bahan biologi tertentu yang merupakan subjek dari pengujian. Pada umumnya, uji toksisitas in vitro hanya terbatas pada uji obat antiinfeksi atau antibiotik menggunakan kultur media bakteri penyebab penyakit, kemudian uji antivirus menggunakan kultur jaringan untuk perkembangbiakan virus tertentu, kemudian obat anti kanker menggunakan kultur jaringan sel kanker, kemudian antelmintik menggunakan kultur atau media cacing yang dapat sehingga cacing dapat tumbuh atau berkembang di situ. Kemudian yang berikutnya ada uji anti jamur. Nah, hasil dari uji toksisitas in vitro ini adalah LC50, lethal concentration 50%. Untuk uji toksisitas in vivo,
Uji ini adalah suatu uji toksisitas yang dilakukan pada hewan uji dengan tujuan untuk menentukan tingkat ketoksikan suatu zat atau bahan terhadap perubahan fungsi fisiologis maupun perubahan yang bersifat patologis pada organ vital pada kurun waktu tertentu. Sudah saya sebutkan di awal, jadi uji toksisitas in vitro meliputi uji toksisitas umum dan uji toksisitas khusus berdasarkan jenisnya ya. Jadi uji toksisitas umum tadi ada uji toksisitas akut, kemudian subkronis dan kronis. Kemudian untuk uji toksisitas khusus meliputi uji teratogenik, karsinogenik, dan mutagenik. Apa itu uji toksisitas akut? Uji toksisitas akut dilakukan untuk memberikan zat kimia yang sedang diuji sebanyak 1 kali atau beberapa kali dalam jangka waktu 24 jam. Jadi dilakukan dalam jangka waktu 24 jam pemberiannya, bisa 1 kali atau 1 dosis gitu ya, atau bisa beberapa kali, jadi diulang dalam waktu 24 jam. Uji toksisitas akut merupakan uji praklinik dengan tujuan untuk mengukur derajat efek toksik suatu senyawa dalam waktu tertentu setelah pemberian dosis tunggal. Jadi bisa juga dibilang tujuan dari uji toksisitas akut adalah di samping untuk menentukan bahaya pemaparan suatu bahan secara akut, juga digunakan untuk menentukan batas keamanan suatu bahan dengan menentukan dosis yang menyebabkan kematian 50% pada hewan uji atau yang biasa kita sebut dengan LD50. Pengamatan terhadap hewan coba dilakukan dalam jangka waktu 24 jam setelah pemberian bahan uji terhadap satu timbulnya gejala keracunan seperti diare, kejang, vomit, kemudian sesak nafas, dan gejala-gejala yang lainnya, kemudian jumlah kematian hewan uji, mula kerja dari zat uji, lama kerja dari zat uji, serta perubahan fungsi organ vital pada tubuh hewan coba. Nah, terhadap hewan coba yang masih hidup dilakukan pengamatan sampai maksimal 14 hari. Pada hari ke-14, semua hewan coba yang masih hidup dikorbankan untuk dilakukan pengamatan secara makroskopis dan mikroskopis terhadap organ vital seperti hepar, ginjal, paru, limfa, dan organ sistem pencernaan, serta fungsi hemopoietik untuk melihat ada tidaknya kerusakan pada struktur organ vital dan menjelaskan kerusakan yang diakibatkannya. Untuk data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis menggunakan statistik non-parametrik untuk mengetahui tingkat signifikansi kerusakan organ yang timbul. Kemudian kita ke uji toksisitas subkronis. Berbeda dengan uji toksisitas akut. Kalau akut tadi jadi dilakukan dengan memberikan perlakuan pada waktu 24 jam, bisa tunggal maupun berulang, kemudian diamati dalam waktu 24 jam, dilanjutkan sampai dengan 14 hari. Untuk uji toksisitas subkronis adalah suatu pengujian yang digunakan untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji dengan dosis berulang yang diberikan secara oral pada hewan uji selama sebagian umur hewan, tetapi tidak boleh lebih dari 10% seluruh umur hewan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi efek senyawa yang diberikan pada hewan coba secara berulang. Untuk uji toksisitas kronis, ini sebenarnya sama dengan uji toksisitas subkronis, cuman berbeda pada waktunya. Jadi, untuk uji toksisitas kronis adalah suatu pengujian untuk mendeteksi efek toksik yang muncul setelah pemberian sediaan uji secara berulang sampai seluruh umur hewan. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari uji klinik. Kita ganti ke slide yang berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di Google Class. Terima kasih.